Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik bersama Pak Sandi. Di sini agak gelap ya, karena mendung suasananya. Tidak apa-apa, kita lanjut tetap dengan semangat pagi. Baik, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita siapkan sikap kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih serta bersyukur atas rahmat-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami berterima kasih pula boleh menghirup nafas udara di pagi hari yang indah ini. Sekarang kami ingin memulai pelajaran agama. Kami mohon, dampingilah akal budi kami agar semakin mengerti perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan, agar kami semakin memahami rencana kerajaan-Mu untuk kami. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana kerajaan Allah dipahami oleh bangsa Israel. Kemudian kita melihat bagaimana kerajaan Allah yang dipahami oleh Yesus. Ya. Ada clash ide di sana ya. Ada misunderstanding ya, ada kesalahpahaman antara kerajaan Allah yang diidealkan oleh bangsa Israel dengan kerajaan Allah yang Yesus maksudkan ya. Nah, di situ kita coba sudah lihat ya kan, bahwa kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah kerajaan seperti yang diimpikan oleh bangsa Israel. Nah ya, sekarang kita mau melihat kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus adalah Ia sampaikan lewat perumpamaan ya. Dia sampaikan lewat perumpamaan. Nah, kita mau melihat dalam kesempatan kali ini berbagai macam simbol, berbagai macam analogi ya, perumpamaan yang digunakan untuk melukiskan seperti apa itu kerajaan Allah. Oke. Ya, yang pertama kita coba lihat dulu makna perumpamaan itu apa sih? Ya, makna perumpamaan. Kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar. Sini ada gambar apa ya? Pak Sadi juga bingung gambar apa. Ini adalah gambar-gambar yang menjadi simbol ya. Menjadi simbol dari perkataan Yesus ya. Jadi beberapa gambar yang menyimbolkan perumpamaan Yesus ya. Ini seperti ada gandum dan ilalang, ada penabur, ada sesawi, ada penjala ikan ya kan, itu apa namanya, berbagai macam perumpamaan ya, yang mau melukiskan arti kerajaan Allah gitu loh. Seperti apa kerajaan Allah ya. Karena dengan menggunakan perumpamaan diharapkan orang yang menangkap pesan tersebut ya bisa mengerti. Dengan perumpamaan ini ya, Yesus mau memudahkan orang-orang ya agar lebih merasa dekat dengan konsep kerajaan Allah, agar orang-orang juga tahu kerajaan Allah yang dimaksud itu tidak seperti apa yang mereka inginkan ya, apa yang mereka idamkan ya, apa yang mereka dapati pemahaman tersebut dari pendahulu-pendahulu mereka. Bukan. Ya, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Gini teman-teman, ketika menyebut kata kerajaan Allah, bangsa Israel itu udah punya konsep di belakangnya ya. Yesus kan orang Yahudi, tahu dong ya kan. Yesus orang Yahudi, agamanya pun Yahudi ya. Yesus bukan agama Katolik, Yesus agamanya Yahudi ya. Lalu kemudian ketika Yesus menggunakan kata kerajaan Allah,
yang terbersit di kepalanya para bangsa Israel itu adalah konsep pada umumnya, di mana Allah memimpin, ya kita sudah belajar minggu lalu ya, di mana Allah memimpin suatu wilayah yang luas ya atas nama bangsa tersebut. Nah, ya kayak gitulah ya. Jadi bangsa Israel seolah-olah menguasai wilayah yang begitu luas ya kan, yang dipimpin oleh Allah. Nah, itu konsep mereka tentang kerajaan Allah. Nah, maka dari itu Yesus menggunakan perumpamaan ya, agar orang tidak misunderstanding, tidak salah pengertian. Kerajaan Allah itu tuh seperti sesawi, seperti penabur, seperti seperti padi dan ilalang, seperti penjala ikan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi Yesus ingin memisahkan ya konsep pemahaman mereka tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, melalui analogi ya perumpamaan itu ya, agar lebih mudah dipahami seperti itu. Nah, ini dia ya. Dalam kitab suci, paham tentang kerajaan Allah itu seperti apa? Ya, kita bisa lihat di sini. Ada beberapa kisah yang sudah atau yang akan kalian baca ya di sini. Ada penabur ya kan? Ada benih yang tumbuh, tanah berbatu, tanah bersemak, pinggir jalan, tanah yang subur. Ada seperti lalang perumpamaan tentang lalang di antara gandum ya. Ada tentang pukat ya, pukat itu jaring lah, jala sejenis jala ya, tapi lebih khas lagi. Nah, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara berharga, ini dia ya. Berbagai macam kisah-kisah tentang kerajaan Allah itu ditampilkan. Dan inilah bagian dari pokok pewartaan Yesus ya. Bagian dari pokok pewartaan Yesus. Nah, agar semakin mengerti tentang kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus, tentu kita harus membaca ini satu persatu ya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Ini nggak usah Pak Sandi jelaskan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dengan dengan waktu yang ada ini ya. Dengan waktu yang tersisa, silakan gunakan kesempatan untuk membaca ini ya, membaca ini dan tugasnya adalah hanya 3 nomor aja. Ini aja ya. Silakan kerjakan 3 nomor. Tidak perlu diskusi ya. Sendiri-sendiri saja. Nah, harapannya dengan membaca perumpamaan ini kita semakin mengerti ya tentang apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu ya. Karena semuanya sudah tertulis di sini, kalian bisa baca sendiri. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan teman-teman tanya ke Pak Sandi ya. Karena semuanya sudah ada di sini sebenarnya. Oke, itu saja dari Pak Sandi teman-teman. Jangan lupa kerjakan ABC ya. ABC ini tugasnya ya, silahkan ya. Mau diketik, mau ditulis, terserah bebas. Tapi Pak Sandi menyarankan ditulis di kertas, di foto, kirimkan. Itu saran Pak Sandi. Tapi kalau ada yang mau ngetik juga nggak masalah sih. Yang penting ini dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke teman-teman ya. Nah, inilah tentang perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita
Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat-Mu pada pembelajaran kali ini. Kiranya lewat perumpamaan-perumpamaan yang kami pelajari ini, kami semakin dekat dengan kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, selamat membaca ya perumpamaan-perumpamaan yang ada. Kemudian silakan kerjakan 3 nomor berikut. Cukup sekian dari Pak Sandi. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.